akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Oke, siap. Saya serahkan ke yang berwajib. Akan. Terima kasih, Bro Andre, Bapak Muda. Terima kasih untuk pujiannya dan penyembahannya yang luar biasa. Saya selalu kagum kepada Andre yang penyembahannya yang luar biasa. Saya ingin ketemu langsung sebetulnya hari-hari ini tuh. Kangen ya, Andre. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan tema ditekan supaya mengakar dan tumbuh kuat. Ya. Nah, mari kita baca di Kolose 2 ayat 7. Ya. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan berakar. Maksudnya apa nih akar? Ada apa dengan akar? Adakah aku di dalam akar itu? Ataukah aku sendiri yang akar itu? Atau kamu juga? Ya? Mari kita pelajari tentang akar. Akar itu adanya di tanaman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Akar itu berfungsi pada tumbuhan itu sebagai penyokong yang memperkuat tumbuhan itu sendiri untuk berdiri. Ya. Akar tempat menyerap air dan berbagai garam mineral dari dalam tanah. Ya. Akar juga berfungsi sebagai pengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi, seperti tumbuhan bakau. Dan ada juga akar yang berfungsi untuk menyimpan makanan pada tanaman umbi-umbian, ya, seperti ketela, bengkuang, talas. Ya. Itulah fungsi-fungsi akar. Nah, kenapa kita mesti berakar? Ya. Saudara, akar itu penting bagi kita. Kita harus berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini mau masuk ke sumbernya. Sumber air kehidupan itu. Supaya apa? Supaya kita kuat. Di beberapa kasus, pas waktu hujan, sering kita dengar pohon tumbang di berita-berita ya, baik melalui video, di TV, ataupun berita-berita bacaan gitu. Ada banyak hal pohon tumbang katanya, sampai menimpa ke mobil. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata si akarnya itu sudah mengering, sudah lapuk. Akarnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Kelihatannya kokoh, gagah, hebat, gitu ya. Banyak pohonnya itu begitu rindang kelihatannya. Tapi kenapa bisa tumbang? Begitu ada badai, tumbang dia. Menimpa, membahayakan yang lainnya, membahayakan mobil. Kadang ada manusia juga yang menjadi korbannya. Itulah akar. Akar itu harus tetap terpelihara, harus tetap kuat. Bagaimana cara pemeliharaannya? Nah, akar bisa tetap kuat
agar terkoneksi dengan sumber air. Mari kita baca di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 ya. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ada apa dengan pohon kurma? Nanti akan saya ceritakan di akhir, saya akan ceritakan tentang pohon kurma, bagaimana pohon kurma itu sendiri. Nah, kalau saudara-saudara ketahui, pohon kurma itu lambang dan hakikat orang percaya, yaitu kekuatan, kesetiaan, kebajikan. Jadi, orang percaya itu dilambangkan dengan pohon kurma. Luar biasa. Karena di situ pohon kurma itu begitu setia untuk menggapai sumber kehidupan, yaitu air. Yang nanti akan saya ceritakan di berikutnya. Ya. Jadi saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu membaca di berita-berita bahwa angka perceraian di masa-masa pandemi ini, mungkin di tahun kemarin bahkan, kalau saat ini saya nggak membaca lagi, angka perceraian itu mencapai 1 juta. Ya. Itu di Indonesia, belum di dunia. Entah sekarang berapa nih. Dan saya menyaksikan sendiri, pada saat itu, saya di awal-awal pandemi, saya kebetulan ke daerah Soreang, melewati kantor urusan agama, pengadilan agama di Kabupaten Soreang, di kantor kabupaten. Itu orang di kantor kabupaten itu, di pengadilan agamanya, antrian panjang. Luar biasa. Di masa-masa itu. Dan saya membaca beritanya, ternyata banyak orang yang bercerai. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka tidak tertanam ke sumber kehidupan itu sendiri. Mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri. Mereka jauh dari Tuhan. Yang mereka pikirkan hanya karena kesulitan ekonomi, ya, kesulitan berbagai hal. Mungkin usahanya jadi bangkrut gara-gara pandemi ini, atau banyak juga yang mengalami yang tadinya tiap hari bisa keluar bekerja mencari nafkah, sekarang di rumah. Jadi di rumah tuh dia lagi ketemunya gitu. Mungkin bosen, ya. Dia ketemu, si dia lagi, kata istrinya, lo lagi. Mau di kamar ketemu dia, bangun tidur dia lagi gitu. Mungkin mereka jenuh, ya. Mereka yang bercerai itu mungkin, ya. Mungkin mereka bosan dengan keadaan itu. Biasanya matanya terhibur terus gitu. Dan udah ketemu dia lagi, kantongnya juga kosong gitu ya. Pada menderita bareng-bareng gitu kan. Mereka nggak kuat gitu mungkin, ya. Nah, itulah yang terjadi di masa-masa pandemi ini, masa-masa sekarang ini, dan apalagi sekarang diperpanjang lagi jadi PPKM katanya. Tapi puji Tuhan, kalau saya, puji Tuhan, saya itu sebelum pandemi pun ya begini, kehidupan saya nggak ada bedanya. Kantong dompet ya kosong tetap gitu ya, tapi Tuhan pelihara terus gitu. Di rekening bank ya paling ada 100-200 ribu, tapi puji Tuhan
saya masih tetap ganteng yang seperti saudara lihat ya, dibanding sama Bro Pendeta itu Ricky ya. Sorry ya, Bro Pendeta Ricky. Enggak, cuman guyonan Bro Pendeta. Bro Pendeta ini sangat tampan, mengagumkan. Saya ya begini-begini aja gitu, nggak ada anehnya bagi saya. Orang mungkin di masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan, ya orang ngomong sulit, saya kok enggak ya, biasa-biasa aja. Ya tiap 3 bulan sekali harus bayar rumah, ya biasa aja, nggak ada yang aneh gitu. Sebulan sekali bayar sekolahnya cucu, begitu. Dan puji Tuhan selalu terpenuhi. Padahal saya ini kalau dibilang bekerja ya tidak bekerja ya. Cuman menjual jasa aja. Kalau ada orang yang mau diterapi, ya artinya saya punya duit. Itu pun kalau memberinya besar. Kalau kadang-kadang ada yang nggak memberi loh, karena saya memberikan jasa saya dengan sukacita. Yang penting orang tersebut sembuh, itu aja bagi saya. Gitu. Dan itulah pemeliharaan Tuhan, ya. Karena saya percaya itu seperti di Mazmur tadi dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, katanya, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran kita. Tuh, pada masa tua pun seperti saya nih, mereka masih berbuah, puji Tuhan, dan menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan segar, itu yang saya alami. Gemuk dan segar. tambah tua itu tambah gemuk, tambah segar. Dan anehnya, tubuh saya ini bukannya mengecil gitu ya, malah tambah tambun aja, nggak tahu. Serba enak aja kehidupan ini. Makan enak, ketemu dengan Bro Ferry ya ketawa-ketawa gitu, nggak ada ini. Ketemu dengan Bro Ricky ya sama aja ketawa-ketawa, nggak ada yang dibikin susah. Itulah saya ini orang benar gitu. Saya mengimani selalu menjaga saya untuk menjadi orang benar gitu. Supaya apa? Supaya bertunas seperti pohon korma, dan supaya apa? Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Oh, kalau pohon aras itu tinggi menjulang katanya kan. Saya sendiri nggak tahu. Tinggi menjulang katanya. Ya nggak tahu berapa puluh meter, nggak tahu berapa. Karena belum pernah saya lihat ya. Kalau kurma tahu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat ya di ini, di Keluaran 15 ayat 27 ya, pertama kali pohon kurma dikenal itu ya. Pada masa itu masa-masa Musa membawa kaumnya untuk ke tanah perjanjian ya, dan banyak mujizat terjadi ya. Air yang pahit di Mara itu menjadi enak diminum ya. Dan salah satu kejadian itu mungkin gini, firman Tuhan mengatakan begini, Keluaran 15 ayat 27 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. 12 mata air dan 70 pohon korma. Pertama kali dicatat di Alkitab. Pohon korma ada tercatat di situ. Diketemukan itu oleh bangsa Israel. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Jadi begini saudara, pohon kurma selalu ada dekat sumber air. Dari zaman ribuan tahun yang lalu, selalu ada. Kalau ada pohon kurma, di situ pasti ada sumber air. Nah, apa kita? Ada apa dengan kita?
kita ini diibaratkan dengan seperti yang tadi saya katakan, orang percaya. Orang percaya itu seperti pohon kurma. Di mana ada kita, pasti ada sumber air, yaitu Tuhan. Sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kalau kita dekat dengan sumber kehidupan, niscaya kehidupan kita ini akan tumbuh dengan baik, berbuah-buah dengan baik, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di masa-masa seperti sekarang ini, masa banyak orang kesusahan, banyak orang yang sulit keadaannya. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa terhadap khususnya saya pribadi yang saya rasakan. Saya nggak pernah kekurangan. Dan saya juga nggak pernah kelebihan. Gitu. Tapi gini loh, saya dicukupkan dari hari ke hari. Seperti di Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, nah ini maka, semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu, kepadaku, kepada kami semua. Itu sama seperti di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 tadi. Ya. Diteguhkan oleh Matius 6 ayat 33 itu. Carilah. Berakarlah, mengakarlah. Seperti tema saya ini yang saya bawakan. Mengakar. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah, mengakar, ya, supaya bertumbuh kuat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengakarlah. Sekalipun engkau ditekan, tekanan itu membuat engkau mengakar. Sekalipun engkau dihimpit, himpitan itu membuat engkau berakar dan tumbuh. Bahkan tumbuh dengan subur. Bahkan berbuah-buah jadi berkat untuk orang-orang. Nah, pohon kurma itu sering diibaratkan di dalam perjanjian lama, sering diibaratkan kehidupan orang percaya. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ya. Kehidupan yang penuh dengan berkat rohani. Orang-orang di masa itu sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi, contohnya itu kaum Musa segera lalai. Setelah menikmati kelimpahan, lalai. Karena dia sudah lupa dengan sumbernya. Dia lupa. Dulu dihimpit itu supaya dia berakar. Supaya dia terkoneksi dengan sumber kehidupan itu. Begitu datang kesukaan, mereka lupa. Mulai lari. Ya. Jadi, disitulah kehidupan manusia. Kita jangan seperti itu. Alangkah indahnya kalau kita terkoneksi terus dengan Tuhan kita. Dengan sumber air kita. Ya. Seperti yang terjadi dengan pohon kurma itu. Di mana ada pohon kurma, disitulah ada sumber air. Di mana ada Cecep, disitulah ada Tuhan. Di mana ada Ferry, disitulah Tuhan bercokol. Di mana ada Elsa, Elsa dipenuhi oleh roh Tuhan. Sama semuanya. Harus terkoneksi terus. Di mana ada Bro Ricky, Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Dan tidak akan terlepas. Gitu. Dan di mana ada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jadi berkat bagi semua orang. Ya. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3 ya. Mazmur 1, 2, 3 ya. Yes gitu. Nah ini. Nah, ini 1, 2, 3 yes ini.
Ya, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan begini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang mengakar, terkoneksi kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Pada saat kita terkoneksi pada Tuhan dan firman-Nya, yaitu Taurat Tuhan itu, dan kita merenungkannya, ya, ibarat pohon kurma itu menyerap nutrisi dari sumber air, menyerap nutrisi mineral-mineral dari sumber air, ya, dan menjadikan tenaga yang dahsyat, ya, menghantarkan kekuatan yang dahsyat, ya, seperti itu, dan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Itulah kita. Sekalipun saat ini kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, katanya, maaf kalau saya nggak merasakan kesulitan, kesusahan, karena saya terkoneksi dengan Dia. Karena saya terkoneksi dengan sumber air itu. Ya, akar saya kuat. Akar saya kuat. Saya nggak pernah dilemahkan oleh keadaan, oleh intimidasi, oleh tekanan, oleh apapun juga. Ya, itu. Bahkan Yesus berkata begini, saudara-saudara sekalian. Akulah air hidup. Ya, akulah air hidup. Akulah air hidup. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Allah kita. Ya. Koneksikan dirimu kepadanya, agar engkau terpelihara. Kesusahan, pencobaan, kesulitan, itu mah biasa. Itu mah biasa. Itu akan yang membuat otot rohani kita kuat sebetulnya. Pada saat kita memegang teguh firman Tuhan itu dan merenungkannya dan mempraktekkan firman itu, niscaya kehidupan kita akan berbuah-buah banyak. Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Pada saatnya kita akan menghasilkan buah. Banyak orang bertobat melalui kita. Ya. Banyak orang dipulihkan melalui pelayanan kita. Banyak orang yang hampa kehidupannya dipulihkan melalui lidah mulut kita ini. Firman yang berkuasa di lidah mulut kita ini. Itulah buah. Buah yang dihasilkan oleh orang-orang percaya. Ya. Itulah yang menjadi proyek besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadarlah, saudara-saudaraku, jangan engkau merasa aku hebat, aku pintar, aku ini dahsyat. Gitu. Godaan untuk kita sebetulnya begini, begitu seperti firman tadi di Mazmur 1 ayat 2 dan 3, di ujungnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di situ biasanya kejeblos kita. Karena kita merasa apa saja yang diperbuatku berhasil. Ku-nya itu bukan ku besar, ku kecil, aku. Pada saat kita mendoakan orang sembuh, pada saat kita mendoakan orang kesulitan ekonomi, dia
dapat kerjaan, semuanya. Dia lolos dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Wah, kita mulai jumawa. Oh, aku ini hebat. Oh, aku ini dahsyat. Doaku luar biasa. Hati-hati. Tuhan itu Allah yang cemburu. Ya, hati-hati. Iblis menunggangi itu mulai, ya, mulai hati-hati. Jangan merasa dirimu yang hebat, tapi koneksi kita yang hebat dengan Tuhan. Itulah yang harus dipelihara. Ya. Koneksi kita dengan sumber air kehidupan itu yang harus dipelihara kita. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan biarkan si iblis itu menyentuhmu karena pikiran mulai bermain. Hati kita terkoneksi ke bawah, ke sumber air kehidupan, ke Tuhan, tapi otak kita bermain logika. Kalau bukan aku, mana mungkin orang itu disembuhkan. Kalau bukan aku, mana mungkin orang itu sehat. Kalau bukan aku dan doaku, nggak mungkin orang itu dapat kerjaan, katanya. Sering kita tergoda dengan itu. Saya pribadi pernah merasakan, karena saya kan bergerak di bidang terapi ya. Pada saat mulai orang saya pegang, saya sentuh, umpamanya saya sentuh tulang ekornya, orang itu jadi bisa berteriak, asalnya bisu, ya. Oh, mulai bangga saya, mulai bangga, hebat ya, tangan ini, saya lupa ini, tangan ini hebat ya, sentuhannya peka banget tangan ini, disentuh tulang ekornya, bagian lumbarnya, orang ini bisa teriak, mulai. Saya merasakan itu. Saya ngomong begini karena saya merasakan itu. Pernah di masa-masa yang lalu begitu, lupa diri akhirnya, lupa sama Tuhannya, gitu. Ya. Nah, saya hanya mengingatkan itu. Jadi sebagai orang percaya, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat sumbernya. Ingat kuasanya. Gitu. Nah, saudaraku, tadi saya berjanji untuk menceritakan bagaimana proses bertumbuhnya pohon kurma itu. Ya, nah, pohon kurma itu memiliki di masa dulu ya. Kalau sekarang ya, pohon kurma itu bisa disemai di mana saja karena ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Ya bisa ditanam di mana aja. Kalau dulu nggak begitu, karena adanya hanya di padang gurun gitu, di daerah-daerah gurun pasir gitu ya. Dan yang luar biasa saat ini Israel bisa menanam biji kurma yang pertama kali ditemukan di daerah mana ya, lupa saya. Pokoknya di daerah Israel di zaman Perjanjian Lama ditemukan fosil. Harusnya kan fosil gitu ya, ternyata bisa dikembangbiakan itu pohon kurma yang pertama kali. Sekarang udah ada di Israel, udah dikembangbiakan dengan demikian rupa, dengan teknologi tinggi, dengan teknologi pertanian yang luar biasa, sehingga mereka bisa mengembangkan di mana saja sekarang tuh ya. Dan di Indonesia pun sekarang bisa ada banyak pohon kurma juga menghasilkan, udah sejak beberapa belas tahun yang lalu sudah ada. Pohon kurma itu ada kalau di daerah Jawa Barat dulu tuh di Indramayu ada. Yang mengembangkannya itu pesantren Al Zaitun itu dengan keunggulan teknologi mereka gitu saat itu. Pertama kali di Indonesia ditanam bisa menghasilkan juga gitu ya. Nah, kalau di masa lalu itu di zaman-zaman para nabi, kurma itu ditanamnya di padang pasir, dan bukan hanya itu, di kedalaman 2 meter biasanya ditumpuk dengan tindih biji kurma, ditindih oleh pasir, ditimpa lagi oleh batu-batu, timpa lagi batu-batu besar, ya, ditimpa. Harusnya kan
eh, supaya apa ini ditanam begitu? Ya, dengan cara ditindih, ditindas, ya. Nah, karena pohon kurma itu tidak akan, supaya pohon kurma itu si akarnya, jadi tidak tumbuh tunasnya dulu, biar si akar, tunas akarnya turun ke bawah mencari sumber air, karena di sana pasirnya, otomatis mungkin tunasnya itu lebih mudah menerobos ke kedalaman. Biasanya sampai kedalaman 25 sampai 50 meter ke sumber air, gitu kan? Si akar itu dengan sendirinya, dengan secara alami, ya, mencari sumber air. Makanya tadi saya bilang di depan, pohon kurma itu sama dengan apa? Di mana ada pohon kurma, di situ ada sumber air, ya kan? Nah, disitulah yang terjadi begitu. Akarnya itu turun ke bawah mencari sumber air. Begitu ketemu dengan sumber air, tak, sumber air, dia akan melesat, membawa makanan dengan kekuatan yang super lah, kalau katakanlah, membawa nutrisi yang hebat. Dia mulai mendorong sumber makanan itu, memperkuat akar-akar, terus mulai naik ke atas, mulai naik ke atas, dan bam gitu, si batu itu ditabrak oleh si tunasnya, daunnya. Batu yang begitu kuat itu, bukan batu segede-gede gini, bukan. Saya pernah melihat di ilustrasi, katanya. Mungkin batu-batu sebesar ini, mungkin ada yang sebesar meja, katanya. Kok aneh, kata saya, gimana, katanya. Bener enggak, saya nggak ngerti, nggak tahu ya. Di zaman sekarang udah nggak ada lagi begitu. Anggap aja batu itu sebesar gelas atau piring lah, 3 tumpuk. Itu tunas itu bisa mendorong itu karena dengan kekuatan yang prima, ya, mendorong tumbuh tunas dan terus tumbuh. Akhirnya kenapa begitu bisa mendorong? Karena masuk ke sumber airnya itu, ya, sumber kehidupan. Dan di Mazmur 119 ayat 71 mengatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, dari apa yang dialami oleh biji kurma itu, ya, tertindas itu baik untuk kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara mengalami tekanan. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara mengalami intimidasi. Bukan hari-hari ini saja. Dari tahun kemarin, dari Maret tahun yang lalu, mengalami tekanan, berbagai macam tekanan. Gereja-gereja ditutup. Kita malah waktu awal-awal kesulitan mengeluh, gimana gereja ditutup? Kita bisa ibadah di mana? Ya. Tapi puji Tuhan, buktinya ini kita bisa Zoom, bisa pakai Google Meet, katanya. Malah menjangkaunya kemana-mana. Nah itulah seperti buah kurma itu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Baik. Jadi saudara jangan nyangka kalau pas waktu dalam kesusahan, saudara menyangka bahwa saudara ini cuma satu-satunya yang susah. Pada saat kesusahan itu, Tuhan yang beracara loh. Kalau bagi kita, hamba-hambanya, ya, bagi kita, anak Tuhan, Tuhan sedang beracara terhadapmu. Untuk apa? Tuhan mau memberi kekuatan yang prima kepadamu. Ya. Tuhan akan memberikan kemampuan kepadamu. Tuhan akan memberikan kapasitas yang lebih kepadamu, supaya engkau tahan goncangan. Ya, begitu tumbuh pohon kurma itu dan menjulang tinggi
pada saat badai, ya, tidak tergoyahkan. Pernah lihat nggak badai di daerah Timur Tengah sana? Saya pernah lihat filmnya, wah mengerikan banget ya. Kalau bangunan-bangunan di sini kayaknya bisa berterbangan tuh. Kalau ada badai, hampir tiap hari ada badai loh di daerah gurun pasir sana tuh. Tapi pohon kurma tetap tegak. Kenapa? Karena mengakar sampai ke pusatnya, pusat sumber air, mengakar kuat, kokoh. Ya. Jadi dia tertanam ke pusat air itu, ke sumber airnya itu. Begitu badai datang, tegak kan, nggak bakal dia goyang. Pernah dengar pohon kurma tumbang? Nggak pernah saya. Angin kenceng gitu ya. Tapi kalau yang sekarang, ya mungkin bisa jadi karena disemainya juga disemainya juga seperti pertanian biasa dengan teknologi modern gitu ya. Kalau yang zaman dulu itu pasti tertancap ke dalam baru tumbuh tunas. Gitu. Dan itu luar biasa, menghasilkan buah-buah yang luar biasa dan tahan goncangan, tahan terhadap cuaca, ya, tahan terhadap kering, itu sudah jelas. Tahan terhadap tekanan, itu sudah jelas. Di awal ditanam aja, ditekan, ditindih sama batu-batu, bertumpuk-tumpuk, dan si tunas yang kecil itu bisa mendorong batu itu, bahkan kata gosipnya nih, kalau saya sih kurang percaya ya, kata gosipnya, bahkan ada batu yang pecah katanya. Itu berlebihan, batu didorong sama tunas pohon kurma, batu segede itu, katanya bisa pecah. Wah, ya oke lah, nggak apa-apa lah, supaya mantap lah. Yang jelas, si tekanan batu itu, yang 3 lapis, 4 lapis itu, terdorong oleh tunas yang kecil itu. Tunas dengan batunya itu jauh lebih besar batu. Dan pasti batu beneran batu, nggak seperti yang di sini, di padang pasir tuh. Ya, bisa terdorong. Dan itu si pohon kurma itu bisa terus tumbuh dan terus tidak tertahankan. Masih kecil aja, udah tahan badai. Karena apa? Pohonnya mungkin muncul baru segini si ujungnya. Tapi akarnya ini sudah di kedalaman 25 meter atau 50 meter. Ya. Kalau menurut teori pertanian, karena saya sekolah pertanian dulu, ya. Teori pertanian nih. Kalau akarnya 50 meter, batangnya itu pasti 50 meter. Pertumbuhannya maksimal 50 meter. Udah gitu. Kalau 25 meter, ya pasti 25 meter. Akar 25 meter, ke atasnya pasti 25 meter pertumbuhannya. Nah, seperti itulah, saudara-saudaraku. Jadi, di Mazmur 119 ayat 67 mengatakan begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, saudaraku, pertumbuhan akar di dalam tanah pohon kurma itu menjadi maksimal pada saat tertindas. Ya. Pada saat tertindas, pertumbuhan akar pohon kurma itu menjadi maksimal. Dan memang harusnya begitu. Nah, begitu pula dengan kita. Pada saat kita ditekan, itu maksud baik Tuhan. Pada saat kita ditekan dengan kejadian-kejadian, keadaan saat ini, persoalan kehidupan, rasanya kita ditekan, dikompres, diintimidasi, rasanya nggak ada yang mau nolong lagi. Mau curhat sama siapa? Curhat sama Elsa, paling ya bro, gampang bro lah, udah gitu mah nanti gua doain, ntar juga sembuh. Padahal dia juga dalam masalah loh. Cuman, ya seperti itulah, ya itu tuh baik, ya. Sebelum kita mengalami intimidasi, kita sering menyimpang, mengandalkan kekuatan sendiri,
Ya, begitu tertindas, puji Tuhan. Kalau orang percaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya kita sedang mengakar ke dalam terus, memperkokoh kita, dan kita akan memperoleh kemenangan. Pada saat kita tertindas dan kita merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Dan setelah akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh. Itulah kita. Begitu kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sedang berakar, mencari sumber air kehidupan. Begitu dapat protein yang dari protein mineral dari air kehidupan itu memperkuat otot rohani kita, memperkuat akar rohani kita, dan kita bisa menabrak itu batu persoalan kita, menabrak segala pasir-pasir di padang pasir, ya, segala tumpukan pasir yang menutupi hidup kita, dan kita mulai bertumbuh, tunas, bertumbuh, tambah besar, ya. Itulah kehidupan kita seharusnya. Tapi saya yakin, saya percaya semua yang mengikuti Zoom ini orang-orang yang seperti pohon kurma, yang sudah mengakar, yang sudah tumbuh, bahkan berbuah-buah banyak. Ya, bukan hanya tumbuh dengan subur, tapi sudah berbuah banyak. Saya, karena kebanyakan yang hadir saat ini rekan-rekan sekerja Allah, ya, saya tahu pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa, dan saya yakin dan saya sering sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian ini banyak mengalami tekanan di dalam kehidupannya, ya. Dan yakinlah tekanan itu supaya saudara mengakar. Nah, dan yakinlah saudara ini bertumbuh dengan kuat. Dan saya melihat banyak buah yang saudara hasilkan, ya. Nah, jadi kesimpulannya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tema yang saya sampaikan, kesimpulannya berakar ke dalam, bertumbuh kuat, berbuah lebat sepanjang musim, dan berbuahnya selalu manis, dan selalu manis, seperti Sis Elsa. Dan ini ada sedikit tambahan kesimpulan juga. Biji, saya tulis tadi, saya ingat, biji kurma atau benih yang dibebani batu akan mendorong akarnya tumbuh. Tumbuh ke bawah untuk mencari sumber air. Di kedalaman tanah antara 25 meter sampai dengan 50 meter. Artinya begini, jika kita terbiasa dibebani sejak waktu muda rohani maksud saya, nah, niscaya akan kuat menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertemuan Zoom ini. Terima kasih untuk pengurapan-Mu terhadap hamba yang sempurna adanya, dan pengurapan-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang hadir di Zoom ini. Luar biasa, Bapak. Kami bersyukur untuk beberapa orang yang hadir, dan kami yakin serta percaya banyak orang yang ingin hadir pada kesempatan sore hari, malam hari ini, tapi mereka berhalangan. Mereka Engkau berkati, Bapak.
Berikan mereka kemampuan untuk menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Berikan mereka kemampuan untuk melawan setiap persoalan. Dan berikan mereka kemampuan untuk mengakar, untuk mencari kerajaan-Mu, untuk mencari sumber air kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Sehingga seperti kami, Engkau telah kuatkan kami. Kami mampu melawan, menembus segala intimidasi yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami mau berakar di dalam Engkau, supaya pada saat kami mengalami tekanan di dalam kehidupan ini, kami tetap seperti biji kurma yang mampu menerobos tekanan batu dan menggulingkannya, bahkan memecahkannya. Sehingga kami mampu mengalahkan setiap persoalan. Dan kami mampu kuat menghadapinya, karena kami mengakar kepada-Mu, Tuhan. Ya Allahku, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini di antara kami ada yang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, berikan kekuatan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Kesulitan dalam keuangan, Engkau bukakan jalan-jalan usaha yang baru. Berikan solusi yang baru, solusi yang memberkati berlimpah-limpah. Dan bukakan pintu-pintu berkat bagi orang-orang yang sedang kesusahan secara ekonomi, Bapak. Kami sangat percaya, Engkaulah sumber segala sumber yang mampu mengadakan segala sesuatu. Terima kasih, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bro Cecep. Luar biasa pemaparannya. Ya, bukan satu kebetulan kalau malam hari ini kita nggak banyak, ya hanya beberapa, dan buat saya ini rata-rata bukan kenal dekat lagi, ya, sangat dekat seperti itu. Nah, mungkin ini ada Bro Hengki. Saya mau kenalin Bro Hengki ya. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal juga sama Bro Hengki ya. Bro Hengki ini waktu kita HOJ masih di Singgasana, Bro Ferry, kita pernah bikin pelatihan bikin sabun. Ingat nggak? Waktu itu kamu ke Jakarta. Ya. Nah, Bro Hengki ini coachnya, pelatihnya. Oh, pelatihnya. Ya, dia yang ngajarin teman-teman kita buat bikin sabun sama apa ya waktu itu ya, Heng? Mic-nya, Heng, mic. Cuma sabun. Oh, cuma sabun ya? Ya, waktu itu kita belajar bikin sabun cair, bikin sabun apa namanya buat cuci piring seperti itu. Nah, Bro Hengki inilah yang melatih kita. Ya. Oh, iya. Ya, sekarang dia udah pindah ke Jogja. Ya. Waduh, jauh banget. Ya, ya jauh, tapi ya puji Tuhan ada Zoom, jadi kita serba bisa terhubung kembali seperti itu. Nah, kita diskusi sedikit ya hari ini soal apa yang disampaikan oleh Bro Cecep. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau nambahin atau mungkin ada pertanyaan buat ke Bro Cecep, silakan. Ya, oke, sambil nunggu, saudara, apa yang disampaikan Bro Cecep ketika tentu kita semua udah sering dengar lah ya tentang cerita Korma ini, bagaimana dia
sebuah pohon korma yang tadi diceritain Cecep, dia harus ditibun batu dulu supaya akarnya mencari. Nah, dan memang ini menjadi perlambang daripada kita anak Tuhan. Ya, memperlambangkan kepada kita anak Tuhan. Kalau kita jenisnya pohon korma, kita pasti kuat akan tekanan. Ya, justru tekanan itulah yang membantu kita untuk semakin mencari, ya, untuk berlari, semakin mendekat kepada sumbernya itu. Ya, karena kita tahu kekuatan kita bukan daripada diri kita sendiri. Ya, kekuatan kita dari sumber air itu, ya, dari sumber kehidupan itu. Nah, firman Tuhan juga kan mengatakan bahwa di Yohanes kita melekat, ya, dengan ranting yang melekat pada batang, pada cabang yang melekat pada batang utamanya, seperti itu. Itu yang menjadikan kita kuat. Nah, saudara, mungkin saya ada sedikit pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Kalau bicara tentang dosa, kalau kita bicara tentang pelanggaran, bicara tentang kesalahan, saya rasa Bro Ferry, Bro Cecep, kita udah sama-sama terbuka. Kita tahu apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pertanyaan saya buat Bro Cecep, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita ada di dalam, katakanlah satu kesalahan, satu perbuatan yang tidak menyukakan Tuhan, apa yang Bro Cecep lakukan? Pertama kali yang Bro Cecep lakukan. Oke. Pertama kali ya tentunya sadar dulu dah. Kemudian Insya Allah. Iya, masalahnya banyak orang yang nggak sadar bahwa itu tuh dosa. Masalahnya itu, ya sadar. Gitu. Makanya kesadaran itu penting di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melekat kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan terhadap kita, ya sadar. Gitu, bahwa sadar tuh bukan hanya sadar untuk ke diri kita sendiri, gitu ya. Sadar akan Tuhan. Ya. Sadar akan Tuhan. Tuhan itu sumber. Nah, jadi sepertinya memang kalau manusia sih nggak luput dari dosa. Tapi kalau sadar, tentunya mau melakukan sesuatu, keburu sadar duluan. Oh, Tuhan nggak berkenan nih. Nah, umpamanya ginilah, ini sederhana nih. Tiba-tiba aja saya ini nggak suka dengan apa yang Bro Ferry lakukan, umpamanya gitu ya. Saya mau curhat sama Sis Elsa nih, gitu ya. Ngomong, oh, ya, ininya tuh sifatnya saya ini fitnah gitu ya, nggak baik gitu, nggak baik lah pokoknya. Saya mau menceritakan gitu, tapi Tuhan ingatkan, karena saya dikasih kesadaran gitu, ingatkan, oh segera minta ampun sama Tuhan. Dan kalau bisa, kalau saya sih gitu, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sebelum orang itu tahu pun, minta maaf segera. Itu sadar namanya. Karena saya sudah berpikiran yang buruk tentang Bro Ferry umpamanya. Gitu. Gitu aja mungkin, Bro. Oke, jadi sikap pertama yang harus kita ambil adalah kita sadar ya, Iya. insaf. Ya, tadi siapa tuh yang nyeletuk insaf? Ya, insaf. Elsa ya. Nah, seperti. Saya mau dengar yang kedua. Ini pendosa banget manusia satu ini nih. Tapi sekarang yang dia pakai jadi batik pendeta. juga ya kayaknya. Iya, jadi pendeta. Yang pakai batik kayaknya ya. Pakai batik lagi. Coba bayangin. Ya. Enggak, kalau kita kan ngumpul, ini kan bukan orang lain ya, masih keluarga besar kita lah. Jadi saya nggak terlalu, saya senang sedang di kondisi seperti ini karena kita bisa diskusi, itu bisa terbuka. Nah, Bro Fer, kesaksian dong sedikit tentang, ya nggak usah dosanya deh, dosanya mah udah lupain. Cuman tindakan waktu diingatkan. Saya teringat gini loh, saya sama Bro Ferry sering kali dulu sering bareng, sering ngomong begini. Pada waktu kita menjadi orang benar, bukan orang baik loh ya,
orang benar menjadi orang benar, nyadar nih, bertobat, berbalik dari perbuatan kita yang jahat kepada perbuatan yang benar. Ingat gitu kan, dulu cuma satu iblis yang ngepung kita gitu kan. Nah, justru ketika kita menjadi benar, kita harus bersiap-siap karena iblis itu senantiasa berkeliling, ya berkeliling, mengaum-ngaum, ya seperti itu, menantikan kelengahan kita. Pada saat kita lengah, kita akan diterkam. Nah itu Bro Fer, yang itu coba tolong bagiin Bro Fer. Ya kalau Bro Fer ini pakar lah kalau buat dosa mah. Makasih bro. Jadi banyak. ya, Aduh. intinya perlawanan akan dosa. Jadi saya mau kasih tahu ya, namanya dosa di masa lalu itu nggak pernah tinggal diam, pasti akan selalu datang kembali mencobai, pasti itu bro. Nah gitu kan, makanya ada ayat yang tadi kayak singa mengaum-ngaum gitu. Jadi memang, dan di cerita tentang iblis mencobai Yesus pun di ayat terakhirnya ditulis iblis meninggalkan dan menunggu waktu. Nah, gitu kan. Dia juga tahu kapan gitu. Nah, kita sebagai orang yang punya potensi untuk jatuh dalam dosa, yang satu-satunya hal yang bisa bikin si iblis ini punya kesempatan hanyalah celah aja. Nah, makanya kalau kita kayak tadi, kalau kita berdosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, tapi itu bukan tindakan yang pertama. Kenapa? Karena tindakan yang pertama justru ada di ayat yang lain, Matius 6:14-15, mengampuni dosa orang lain dulu, baru minta ampun sama Tuhan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau dengan permasalahan kita dengan orang lain tidak dibereskan, itulah celah. Dan itu tidak bisa Tuhan tolerir. Nah, gitu. Dan iblis senang sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Nah, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, lu belum ngampunin orang lain. Tuhan nggak ngampunin. Kalau Tuhan nggak ngampunin, ya setan berkuasa, gitu kan? Gampang dia masuknya, gitu. Karena celahnya masih ada. Makanya hal yang paling penting itu adalah mengampuni orang dulu. Itu yang paling pertama yang kita lakukan. Baru ke Tuhan. Karena nggak bisa kita mendekati Tuhan tanpa kita selesai dengan orang lain. Nah, jadi kalau yang saya lakukan sekarang selalu koreksi diri. Nah, terhadap orang lain masih ada salah nggak, sengaja maupun enggak. Setiap saat saya berdoa, saya minta ampun dulu. Nah, saya berusaha juga mengingat kalau ada yang memang salah, saya ampuni. Nah, gitu. Jadi bahkan kalau kenapa Yesus sangat penting banget sampai harus bilang berapa kali ngampunin. Ya kan, 7 kali 70 kali itu, kenapa sih ingetin sampai kayak gitu? Karena itu yang utama. Nah, gitu. Itu dulu selesai, supaya si iblis ini nggak punya celah. Nah, baru kita bisa menghadap Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu aja, bro. Oke, thank you, Bro Ferry. Ya, kita kalau diskusi sama orang yang pernah bikin dosa, terus sadar, benar, hidupnya benar, enak. Karena dia tahu, gitu kan. Ya kita rata-rata di sini Bro Hengki juga udah pernah ikut Pria Sejati. Jadi balik lagi ngingetin bahwa Bro Ferry tadi bilang celah, ya, celah hati. Ya, celah. Nah itu, celah tuh nggak perlu gede, ya. Celah tuh nggak bicara lubang besar. Celah tuh bicara yang, iya, itu dia kecil, nggak perlu gede-gede. Nah itu yang mesti kita hati-hati. Kadang-kadang kita Lubang jarum, bro. Nah, sebesar lubang jarum katanya, seperti itu. Nah, itu yang justru memang kita harus berhati-hati, ya. Apa namanya? Jangan sampai hati kita membuka celah. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sadar, ketika kita udah bertobatlah seperti itu. Memang ada satu proses yang nggak mudah. Ya, satu proses yang nggak mudah, apalagi menyangkut misalnya nama baik seperti itu. Nah, itu pasti nggak mudah. Nah, dalam hal menghadapi seperti ini, mungkin teman-teman ada apa namanya pendapat lah ya, atau ada masukan buat kita. Karena saya pernah ngerasain ketika nama baik mulai tercoreng, ya mulai ada itu nggak mudah loh, sampai hari ini. Terus kita mesti terus ketika sudah
nama itu sudah dipulih, ketika kita sudah boleh memperbaiki, lebih sulit lagi sekarang adalah mempertahankan itu semua. Jadi orang, ya kita belajar dari Daud ya, seperti itu. Daud ketika jatuh di dalam dosa, ya yang saya paling ingat tuh ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, ketika jatuh dalam dosa dengan Batseba, apa yang dia lakukan, dia bunuh Uria dan lain sebagainya. Akibatnya sampai hari ini ya, sampai hidup si Daud ya nggak lepas daripada itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman ada masukan atau tambahan seperti apa namanya buat kami, buat kita. Pak Alex mungkin nih, Pak Alex senior kita nih, luar biasa nih. Pak Alex sih saya nggak berani bilang Pak Alex sumber dosa, banyak dosa. Karena wajahnya wajah pendeta, Pak. Beda sama Ferry. Saya malah mau bertanya tadi bagaimana berbuat dosa kepada Bro Ferry. Ayo lu, Fer. Ini pendeta nanya bagaimana berbuat dosa lu, Fer. Iya, tadi bilang bahwa kalau soal berbuat dosa, Pak Ferry adalah yang paling ahlinya. Kan saya mau bertanya gimana caranya. Dulu, Pak. Dulu, Pak, bukan sekarang. Dulu. Kalau dulu kita belajar, Pak. Maaf, Pak Ferry, ya. Jadi begini ya, memang manusia sulit melupakan dosa orang lain. Sangat sulit. Bahkan pada istrinya sendiri, suaminya sendiri tidak bisa lupa itu. Terus saja nanti ingat pada satu saat tertentu. Betul ya, Ibu Elsa ya? Betul, Pak. Hanya Tuhan yang bisa melupakan dosa-dosa kita. Ya. Ini yang perlu kita ingat. Hanya Tuhan. Aku sudah tidak mengingat-ingat lagi dosamu, katanya. Kenapa? Karena kita harus ingat kembali kepada Lukas 1 ayat 77, dasar keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Nah, ini yang ingin saya sharekan juga. Pengampunan dosa itulah yang diberikan pertama kali kepada manusia ini, kepada dunia ini. Kepada siapa itu orang percaya? Bukan. Kepada semua manusia. Ya, baik orang percaya, orang tidak percaya, orang Buddha, orang Islam atau orang ateis pun diberikan itu pengampunan dosa. Itulah pintu masuk daripada keselamatan itu. Ya, jadi kalau nggak ada pengampunan dosa dari Tuhan, dari Allah Bapa, kita tidak bisa masuk kepada tersambung lagi ya. Kepada Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa menuju kepada keselamatan atau kita tidak akan bisa memperoleh hidup itu. Jadi pengampunan dosa itu diberikan kepada kita. Masalahnya sekarang memang yang membedakan siapa yang mau menerima dengan siapa yang menolak. Nah, yang tidak mau menerima, ya dia tidak mendapat. Yang menerima, yang tidak menolak, maka dia memperoleh keselamatan itu. Seperti barang di toko, semua sudah disediakan, tapi ada syarat di sana, kamu harus membayar, membeli, baru mendapatkan barang itu. Jadi kalau kita tidak menerima Yesus, tidak menerima darahnya, bersandar pada darah yang sudah memberikan pengampunan dosa, karena pengampunan dosa itu bentuk nyatanya adalah darah Kristus yang sudah tercurah, yang memberikan pengampunan pada dosa pada kita, maka kita tidak bisa mendapatkan. Ini yang perlu kita anukan. Sehingga, kalaupun kita tadi, saya teruskan lagi bahwa kalau kita memang akan bertobat, itu artinya kita bersandar kepada darahnya yang sudah membersihkan kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang baru kita masuk di dalam berakar di sana. Ya, kalau kita hanya bertobat, nah besok kumat lagi, tomat nanti. Itu. Nah, inilah yang mungkin ada juga yang berbeda ya, tetapi kalau kita bertobat, kita menerima Yesus, kita bersandar pada darahnya, bahwa Yesus sudah berbuat bakti Yesus dengan memberikan darahnya, memberikan pengampunan dosa kepada kita semuanya. Kita tinggal menerima, bersandar pada darahnya, maka kita memperoleh itu. Nah, saya kira ini sedikit tambahan lah.
kepada kita semuanya yang bisa saya sharekan, Pak. Dan jangan lupa tadi bahwa manusia tidak bisa memang melupakan dosa orang lain, kesalahan orang lain, bahkan istrinya sendiri, suaminya sendiri, anaknya, diungkit-ungkit aja nanti kalau sudah ada situasi yang tidak ada yang enak. Yang bisa melupakan itu adalah Tuhan sendiri, karena itu yang dikatakan di dalam firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alek. Ya, itu menegaskan apa yang boleh disampaikan oleh Bro Ferry. Ketika kita mau memperoleh mendapatkan pengampunan, kita harus mengampuni orang dulu, seperti itu. Nah, saya pengen dengar dari kaum wanita, ya dari Elsa dulu lah yang lebih senior. Ini teman-teman udah tahu ceritanya Elsa ya? Kenapa dia sekarang jadi pendoa kayak begini? Tadinya calon pembunuh ini, lakinya yang mau dimatiin. Nggak tanggung-tanggung. Yang suka ngorok. Nah itu loh. Waduh. Ini perempuan bener-bener perempuan sadis jadi manis kayak begini coba. Luar biasa nggak? Gua nggak tahu di terapi sama Cecep apa kagak, nggak tahu sih tadinya. Pokoknya tadinya sadis bisa jadi manis kayak begini. Lakinya mau dimatiin. Bayangin Pak. Luar biasa nggak sekarang bisa kayak gini. Yuk cerita sedikit Els. Untung belum kenal sama Bro Ricky ya. Kalau kenal sama Bro Ricky mungkin buat isi pastel kali ya. Enggak, kalau kenal atau gua buat campuran bukan siomay ya. Ya, jadi siomay tuh. Ya. Pastel isi daging gitu ya. Dagingnya tanda kutip gitu. Ya, yang pasti di sini kalau saya sih untuk tadi pertanyaannya apa tadi? Cerita kita kan dulu manusia berdosa yang udah bertobat, ya kan? Gitu. Dan untuk mempertahankan pertobatan itu kan gimana? Ya, yang pasti di sini kita harus berbuat tetap ya. Jadi jangan nggak ada istilahnya sebetulnya nggak ada cerita up and down gitu ya, karena kan di firman Tuhan terus naik dan tidak pernah turun gitu. Tetapi terkadang-kadang orang selalu mengingatnya 7 kali orang benar jatuh dia tetap akan bangun gitu kan. Ya, sebetulnya itu kalau menurut saya ya firman itu bukan untuk digenapi, tetapi itu firman peringatan. Memperingatkan kita jangan sampai 7 kali jatuh gitu. 1 kali jatuh aja udah bonyok cukup gitu. Ya. Masa sampai 7 kali? Ya, benar nggak? Kapan kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang tawanan gitu? Kalau kita sendiri sampai 7 kali harus mengalami 7 kali karena kebodohan kita gitu kan ya. Nah, jadi di sini dan saya bagaimana saya bisa berdiri teguh di atas iman saya, berdiri teguh atas kemenangan saya ya, karena di sini bisa saya berpegang dengan firman itu kan ya, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali akan berdiri, itu saya pakai sebagai peringatan ya. Berarti tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Dan saya juga berpegang kepada firman, ya terus naik dan tidak pernah turun, gitu. Jadi, nah inilah yang akan terus mengingatkan kita, ya jangan sampai, gitu. Nah juga saya juga berpegang kepada firman, ya berdirilah di atas batu karang, ya. Bangun bangunan di atas batu, jangan mendirikan bangunan di atas pasir ya. Dan terutama nih ya, coba kita buka di Yeskiel 18 ayat 24. Berdiri di atas batu karang itu apa kartu? Ya, coba kita buka di Yeskiel 18 ya. Jadi kalau kita ya kalau menurut saya nih ya, kalau kita punya punya landasan pada kebenaran firman Tuhan dan itu sebagai kunci di dalam kehidupan kita ya, saya percaya ya nggak ada kata lowbat gitu. Ayat berapa? Ya, yang sudah pasti kita harus betul-betul melepaskan kehidupan manusia lama kita ya.
Ya, oke, Yeskiel 18. Ayat 24. Sebetulnya mah 24 sampai 32 gitu. Ya, Brocep dah yang bacain dah. Yeskiel 18 ayat 24 sampai ya, 32. sampai 32. Iya, dikit aja lah. Yeskiel. Bentar. Ayat 24. Sedikit kok. Ya. Udah ketemu sih. Iya. Yeskiel 18 ayat 24. Iya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu. Hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kaum Israel, maukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Amin. Nah, jadi saya juga memegang firman Yeskiel 18 ini untuk terus memelihara dan mengupgrade roh, jiwa, dan raga saya, gitu. Karena selalu mengingat, ya kalau orang benar berbalik lagi, gitu, udah nggak ada ampun lagi, ya. Jadi sia-sialah apa yang kita buat, gitu. Nah, kan karena dalam di saat kita menjadi orang benar dan karena dibenarkan oleh firman Tuhan, nah kan hati kita, ya kita dikasih hati yang baru, kita dikasihkan roh yang baru, ya. Jadi bagaimana kita sudah betul-betul menjadi satu ciptaan yang baru, ya. Nah, jadi dengan demikian, dan di saat saya di dalam tekanan-tekanan ataupun ya, apalagi ya dulu kan tahulah koriki ya saya di mana yang ada saya mendapat tekanan gitu kan, ya yang ada di saat saya mendapat tekanan, saya pikirkan lagi gitu, ya harus nggak gue marah gitu. Harus nggak gue kecewa, gitu. Ya, kalau sekiranya yang pasti saya berprinsip, yang pasti saya tidak melakukan sesuatu yang menurut pandang saya nggak salah, gitu.
Jadi orang mau neken saya, orang mau fitnah saya, I don't care gitu. Yang pasti Tuhanlah yang akan membela saya. Dan puji Tuhan, ya di saat saya tidak berontak, ya di saat saya tidak berusaha untuk melakukan klarifikasi pembenaran, ya katanya pembenaran, ya yang pasti saya cuma diam, saya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah tidur, saya bilangin gitu. Dan apapun yang sedang terjadi, aku percaya Engkau Tuhan yang mengerti, ya. Dan pembelaanku hanya padamu saja Tuhan. Ya, di saat saya cuma ngomong begitu aja, ya puji Tuhan gitu. Saya selalu dapat pembelaan dari Tuhan. Ya, bahkan pada saat dulu pernah saya disudutkan di satu gereja, kayak gitu. Waduh, itu pembelaan Tuhan tuh luar biasa banget ya. Saya dibela di depan mimbar gitu oleh hamba Tuhan yang saya tidak kenal gitu. Tetapi ya puji Tuhan, hambanya ya hamba yang diurapi, dan dia pada saat dia ada di mimbar, dia dengar suara Tuhan, dan puji Tuhan ya jadi seseorang itu nggak bisa berkata apa-apa ya, karena kan saya nggak kenal sama hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan di mimbar kan. Nah, jadi di sini ya kalau saya sih bisa bilang apapun tekanan, dimanapun tekanan itu ada, ya pada komunitas manapun ada tekanan-tekanan, ya tetaplah berdiri teguh kepada kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya pembelaan, ya pembelaan kita hanya pada Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita berupaya membela diri. Ya, karena di sini saya berani bicara demikian, ya. Saya kenyang dengan pembelaan Tuhan, ya. Mau apapun perkara yang ada, wah, keren banget Tuhan itu membela kita. Ya, jadi di sini saudaraku, apapun persoalan yang sedang dihadapi, tekanan seperti apapun yang sedang terjadi, fitnah seperti apapun yang sedang terjadi, ya itu tuh Tuhan tuh luar biasa. Nah, saya ini kasih contoh aja satu ya. Saya pernah dipermalukan di depan orang banyak ya. Nah, ini contoh kecil aja gitu ya. Menurut saya mah kecil gitu ya. Ya. Padahal pada saat itu waktu saya menjadi peniup shofar ya, pada waktu saya menjadi peniup shofar, padahal si orang ini ya yang doain saya, ya dia yang bernubuat buat saya, gitu. Katanya kamu sebagai peniup shofar katanya. Nah, bla bla bla. Dan akhirnya dan memang saya dapat shofar juga dari dia, gitu. Ya, memang saya beli sama dia, gitu. Nah, sudah sekian, ini lucunya bukan masalahnya bukan sehari dua hari dia merevisi pernyataannya dia ya. Tetapi sudah bertahun-tahun gitu, sudah bertahun-tahun, bahkan saya sering niupnya juga bareng beliau gitu ya. Nah, pas satu kali event ada satu ministry ya ulang tahun, nah dia mengundang gitu kan, termasuk saya. Nah, pada saat itu entah kenapa, nggak tahu kena badai apa dia saat itu. Nah, dia datangin saya dengan tunjuk gitu. Ya, kamu ikut tiup juga, Sah? Iya, Bang, saya bilang gitu. Kamu ya. Kamu baca Alkitab yang benar. Kamu baca Alkitab tuh betul yang benar-benar katanya. Ya, karena di Alkitab tidak ada peniup shofar itu perempuan katanya gitu. Saya diam aja. Saya tatap wajahnya gitu kan. Ya. Kamu sekarang buka Alkitab. Lah orang mau mulai setengah jam lagi. Saya disuruh buka Alkitab. Ya, saya cuma diam. Ya udah. Ya, saya nggak jawab. Nah, selang berapa lama acara sudah mau mulai. Nah, kita kan dipanggil. Ada juga dengan ketua ministry itu juga. Nah, itu kan lagi kumpul gitu kan orang banyak tuh. Nah, dia komplain lagi sama ibu ketua, katanya, ya, Bu, karena waktu itu zaman itu
memang sih cuman saya sendiri perempuan yang tiup shofar, semuanya bapak-bapak biasanya gitu kan. Ya, cuma biasalah saya selalu nyelip gitu ya. Nah, cuman saya satu-satunya perempuan masa itu yang tiup shofar. Nah, jadi ngomong ke Ibu Ketua, Bu, ini Bu Elsa ikutan niup? Ya. Bu, saya sudah teliti Alkitab, tidak ada perempuan yang tiup shofar, katanya gitu. Oh, haleluya, dalam hati saya lagi kan, aduh ini mulai lagi dah, saya bilang gitu. Tapi udah, saya nggak jawab, nggak gimana. Tapi si Ibu Ketua ngomong, Pak, saya nggak mau tahu peniup shofar laki-laki atau perempuan, yang pasti punya hati buat niup, katanya. Yang pasti Tuhan berkenan dalam hidupnya, selesai bagi saya, katanya. Haleluya, dalam hati saya gitu kan, ya satu dah. Tapi tetap saya, the show must go on gitu kan. Saya orangnya kan kalau negong ya negong gitu. Lu mau ngomong apa mangga gitu kan. Yang pasti gue melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya. Nah akhirnya, nah hari lepas hari berlalu. Nah pas ada waktu WPA ya. Bukan sebelum WPA. Nah waktu itu bisa dikatakan JDS memulai konser pertama waktu itu ya, masa itu. Nah, akhirnya dia telepon saya kayak gitu. Kalaupun saya mau balas ya, saya pasti akan nyeletuk ya. Tapi enggak, dia telepon saya. Terus saya bilang, iya Bang, ada apa? Ya, apa yang bisa saya bantu? Ini kita mau ada konser, katanya gitu. Kamu bisa datang nggak? Buat apa Bang? Saya tanya gitu. Ya tiup shofar ini kurang peniupnya, kata. Ya kalau waktu itu kalau saya mau marah, saya kan bisa celetuk. Lah kan abang bilang saya di depan orang banyak, saya bukan peniup shofar. Lah kan perempuan kagak ada yang jadi peniup gitu kan. Tetapi enggak, bukan itu jawaban saya. Saya bilang, kapan Bang? Tanggal berapa? Di mana? Jam berapa? Ya. Dan puji Tuhan, kalau saya kan kalau acara buat apalagi konser namanya konser doa, itu saya pasti tidak akan pernah terlambat gitu. Untuk ibadah aja saya nggak pernah terlambat, apalagi untuk konser gitu, karena saya nggak mau mulai ibadah dengan sengak-sengok ya, napa 1-2 gitu. Nah akhirnya, nah saya datang nggak pernah terlambat. Biasanya kalau datang itu selalu di lagu kedua baru datang, di lagu kedua atau ketiga baru nongol gitu kan. Nah, udah berapa kali konser, akhirnya pada waktu itu konsernya kita di gereja GBI Api Kemuliaan yang lagi masa itu di Muhammad Ramdan ya kalau nggak salah. Nah, kalau saya kan datang memang semua orang belum datang. Nah, tapi saya gunakan waktu itu untuk saya doa gitu. Saya berlutut di mimbar di sana untuk juga melepaskan berkat bagi gereja itu ya. Nah, nggak lama ternyata tumben gitu. Dia datang gitu. Ya pas, nah setelah selesai saya berdoa sendiri, nah dia ngedeketin saya, Bapak ini ngedeketin saya. Terus dia langsung bilang, Sah, iya Bang, saya bilangnya gitu. Tadi waktu kau lagi bersujud, katanya, Tuhan ingatin aku untuk minta maaf sama kau, katanya. Oh ya Bang, saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilangin gitu. Ya kan lagi itu aku mempermalukan kau di depan orang banyak, ya gitu kan. Ada beberapa kali kan aku permalukan kau, katanya gitu. Udahlah Bang, saya bilangnya aku nggak ingat-ingat. Kalau misalnya kalau aku marah sama abang kan waktu abang ngajak aku pertama kali kan aku nggak akan ladenin, kan pasti aku ngomong. Lah dulu bilangnya aku bukan peniup, tapi kenapa kok ngajak-ngajak gitu. Tapi kan aku nggak ngomong gitu kan Bang, saya bilangnya gitu. Udahlah, saya bilang itu. Ya, abang juga sebagai senior, saya bilang itu. Bisa dikatakan senior untuk Kota Bandung ataupun Indonesia, saya bilang yang gitu. Ya, lain kali ya tahulah bagaimana bersikap, saya bilang. Ya, untuk aja nih kenanya di saya bilang gitu. Nah, tapi kalau kenanya di orang yang belum bisa ngampunin, ya hatinya masih pahit, gimana, saya bilangnya gitu. Ya, tunjukinlah abang tuh senior, jadi juga bagaimana berpendapat juga harus hati-hati, saya bilang gitu. Ya Sat, terima kasih katanya. Setelah pada kan itu udah minta maaf tuh ya. Nah, pas WPA nih, nah dia kejar lagi saya gitu kan, dia ngomong lagi, kau kemana aja, kau nggak ikut? Enggak Bang, aku kan udah bilang, aku nggak ikut ke Senayan, aku di WPA di Bandung. Kan di Bandung nggak ada, aku percaya di Bandung pasti ada, saya bilangin gitu. Nggak mungkin enggak, saya bilang.
Karena aku dapatkan aku ada di Bandung. Kalau ada aku dapat di Bandung, pasti akan ada di Bandung. Aku percaya, bilang gitu kan. Puji Tuhan, nah memang ada ya. Akhirnya ada di Sabuga gitu. Nah, terus dia ngomong, kau doa lagi dulu yang benar. Enggak, abang lah yang doa yang benar. Abang memang ke Jakarta atau ke Bandung, saya bilang gitu kan. Ya setahu aku abang harus ada di Bandung, saya bilang. Nggak percaya juga. Akhirnya ya lagi itu 2 hari apa namanya mau WPA, dia unfall masuk ICU gitu kan. Nah, saya taunya dari teman yang di Tangerang bilang, sis, kamu nggak besuk itu si abang, katanya. Ntar aja lah setelah WPA aja, ntar gua besuk, saya bilangnya gitu. Nah, pas setelah WPA dari tanggal 8, waktu itu WPA 17 Mei, dan 18 Mei saya datang ke Immanuel, saya bilang, tuh kan bang, saya bilangin gitu. Ya makanya dengerin, saya bilangin gitu. Udah kalau memang di Bandung, nggak usah belagu lagi ke Jakarta, saya bilangin gitu kan. Nah terus dia apa lagi, emang? Ya pas ada satu gembala yang datang gitu kan, pas satu gembala datang. Dan dia ngomong lagi, Sah, apa? Ini mumpung ada Bapak Gembala, katanya gitu kan. Kenapa emangnya lagi? Saya bilangnya gitu. Ya aku minta maaf ya, katanya. Minta maaf yang mana lagi? Saya bilangin gitu kan. Iya, yang lagi itu aku mempermalukan kamu. Dah kan abang udah minta maaf di gereja lagi itu, saya bilangin gitu. Ya nggak afdol lagi itu kan nggak ada saksi. Ini sekarang ada Bapak Gembala jadi ada saksi, katanya. Oh ya udahlah, kalau gitu kan. Nah, jadi di sini saudaraku, intinya ya apapun ya yang diperlakukan orang terhadap kita gitu, mau merendahkan kita mau mempermalukan kita mau memojokkan kita atau bahkan juga memfitnah kita ya, nggak usah kita ributkan ya, karena kalau kita menjadi ciptaan yang baru kan kita sudah meletakkan segala ego kita sudah meletakkan segala amarah kita, betul ya. Nah jadi di sini mari kita tunjukkan. Nah di sini apalagi kan di ISK 18 ayat 30 menyatakan bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka. Masalah dari segala durhaka ini kan maksudnya dosa-dosa ya yang pernah kita buat, dan supaya jangan menjadi batu sandungan ya, supaya jadi di saat kita sudah menjadi ciptaan baru ya kita tidak lagi menjadi batu sandungan ya. Jadi yang pasti di saat itu terjadi, buat pertanyaan ya, perlu nggak sih gua marah, perlu nggak sih gua protes, perlu nggak sih gua bales gitu. Nah kalau kita protes, kita bales ya, apa bedanya kita dengan masih manusia lama kita yang kita tonjolkan ya. Jadi di sini yuk kita terus mengupgrade dan mengupdate manusia roh kita sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Nah di saat roh kita, jiwa kita di-upgrade, maka ya karena kan kenapa kita bisa ter-upgrade demikian? Nah, supaya apa? Kekristenan yang ada pada kita itu kuat, ya berakar kuat, tidak rapuh gitu. Jadi jangan menjadi Kristen yang rapuh, tetapi menjadilah Kristen yang berakar kuat atas dasar kasih Kristus. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, nyambung ya dari apa yang boleh disampaikan sama Bro Kevin tentang berakar. Nah, ketika semua orang, hampir kita semua nggak ada yang nggak pernah bikin dosa lah, pernah lah bikin dosa, pernah lah salah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita mau berbalik, bertobat. Nah, kita tadi udah belajar langkah-langkah yang mesti kita kerjakan. Ya, ada satu yang menjadi dasar daripada pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, baik dari Bro Ferry tadi juga Pak Alek mengatakan tentang pengampunan. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita minta ampun. Tetapi juga di balik kita minta ampun, kita juga harus mengampuni. Ya, mengampuni. Mungkin kita seringkali di sisi ini seringkali kita lupa. Ya, kadang-kadang ada akar yang membuat kita menjadi jatuh dalam dosa. Ya, nah, kita mau ampuni.
Kalau ada terlibat pribadi, nah kita harus mau mengampuni orang yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita ampuni dia. Ya, tindakan selanjutnya ya kalau kita belajar tadi hari ini ya kita minta ampun kepada orang yang mungkin yang tadi Bro Cecep juga pernah sempat sampaikan. Kalau kita bersalah kepada seseorang, siapapun dia, ya cari kesempatan untuk kita minta ampun. Tadi Sis Els juga sudah menyampaikan. Kadang-kadang ada orang model yang kayak tadi gitu yang tadi diceritain. Ya lucu aja kalau buat saya pribadi ya lucu aja gitu kan. Minta ampun sebenarnya sudah kelar kalau kita memang yakin, ya kita udah yakin percaya ya udah sekarang ini pakai saksi lah ya itu sih ya kan sesuatu yang udah pakai saksi itu dia baru pelong kok. Ya nggak apa-apa lah ya memang kalau dia pelong kayak begitu ya udah aja kasih. Iya nggak apa-apa. Yesus bilang kalau minta jaket kasih juga sekalian, minta baju kasih jaketnya sekalian, jubahnya sekalian, ya kan tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ajak satu ajak dua. Ya nggak apa-apa lah buat jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. 2 mil, gitu ya seperti itu. Nah itu sangat luar biasa. Oke, waktu kita udah hampir selesai. Saya bersyukur sekali hari ini memang kita nggak banyak, ya cuman tadi 8 sama Bro Ferry karena ada pelayaran lain dia lebih dulu keluar dulu. Ya kita belajar sesuatu. Tapi sebelum penutup nih, sebelum tutup, saya kepengen dengar dari Nanik. Ya, boleh ya. Nanik nih adik aku luar biasa dia. Ya, luar biasa. Mic-nya, Nik. Ya, boleh, Nik. Malam semuanya. Apa ya, kok? Ya, bersaksilah sedikit. Oh iya. Sedikit kesaksian dari saya. Puji Tuhan kalau malam hari ini saya bisa bergabung di Kasih Bapa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Untuk firman Tuhan malam hari ini sangat-sangat memberkati saya dan menguatkan saya. Bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memproses kita. Banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan saat ini kami masih dalam proses pemulihan dalam segala hal. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami menjalani semuanya. Seperti tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus bisa mengampuni. Karena apabila kita tidak bisa mengampuni, itu akan menjadi akar kepahitan dalam hati kita. Ya, saya banyak belajar untuk bisa mengampuni, karena beberapa tahun yang lalu ada badai. Menurut saya itu badai dalam rumah tangga kami, dan Tuhan itu sangat-sangat baik dalam kehidupan saya dan anak-anak. Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian, tapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa kami rasakan. Waktu itu suami saya dia melakukan dosa. Ketika orang berdosa itu diingatkan dengan apapun terkadang sulit kita mengingatkan seperti ini seperti itu, kecuali memang hatinya benar-benar sadar ya. Seperti tadi dikatakan bagaimana ketika orang berdosa kemudian dia bertobat, itu yang pertama harus sadar terlebih dahulu, kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan perceraian dalam rumah tangga kami, namun Tuhan boleh mempersatukan kami kembali. Itu sangat luar biasa bagaimana Tuhan mengembalikan suami saya kepada saya kembali dan anak-anak, sehingga kami boleh berkumpul kembali di Jogja ini. Saya tidak tahu rencana Tuhan ya, saya tidak ada rencana untuk kembali ke Jogja, tapi Tuhan atur semuanya itu, dan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami.
terkhusus untuk anak-anak kami yang masih kecil-kecil, di mana mereka membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan puji Tuhan, rencana Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, dan sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara kami dalam proses pemulihan kami, dan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami pribadi. Puji Tuhan, mungkin itu kesaksian singkat dari saya, Koriki. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih, Nanik. Stay ya, tetap kuat ya, tetap teguh. Amin. Ya, kamu udah buktiin, kamu udah lewatin, kamu bisa melangkah jauh lebih lagi. Ya, yang paling penting ya intinya hari ini yang kita pelajari bahwa kita harus siap mengampuni. Kamu harus mengampuni. Tadi Pak Alek juga ngingetin, nggak gampang. Pasti akan teringat gimana, apalagi sebelah kita ya, bukan orang jauh. Itu nggak mudah. Tapi saya percaya Nani pasti bisa. Ya, saya juga percaya Hengki pasti akan memelihara pertobatannya dengan baik. Ya. Amin. Akan terus dia akan bertumbuh lebih baik lagi karena ya tekanan sudah dialami, ya akarnya mulai timbul, ya udah mulai mencari kepada kebenaran. Dengan kembalinya dia kepada keluarga juga udah membuktikan bahwa dia menyadari apa yang dia lakukan adalah salah. Oke, terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih buat firmannya Pak Cecep, Pendeta Cecep Yuniarto. Sorry kemarin salah ingat gua Yulianto. Karena bulan Juli, katanya Yuniarto ya, sama Hengki Yunianto ya. Yunianto. Iya Yunianto, ini Yuniarto, sama bulan Juni ya. Iya. Ya. Oke. Beda di R-nya doang sama N. Iya. Oke, terima kasih ya. Saya akan lepaskan hak saya sebagai host kepada pelayan doa malam hari ini kepada Sis Els, dan nanti saya mohonkan Pak Alek untuk doa berkat ya. Pak Alek nanti setelah Sis Els, ya, Ibu Pendeta Elizabeth Tuhartati menyampaikan doa-doanya, nanti Pak Alex yang tutup untuk doa berkat. Silakan Sis Els. Mau nyanyi dulu, Andre siap tuh. Andre, ya sok satu lagu Andre, apa aja? Iya. Ya, Masya. Ini tisu. Andre. Ya. Oke, ya. Kita makara posyakra kita halak ramya nakara posyakra. Oh la 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 mashana kuraba ye baba yesu kuraba. Haleluya. Kita posyakra. Mari sama dia. Kita mama. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri Engkau yang menopangku
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu buat setiap kami Bapak pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah kasih karunia-Mu tak pernah berkesudahan atas setiap kami Tuhan. Kelimpahan demi kelimpahan terus Kau nyatakan Bapak. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami saat ini sepakat Tuhan, hamba-hamba-Mu Bapa berdiri di Kiarabosi Kenakarabos sekarang bagi umat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan kasih-Mu, kemurahan-Mu turun atas setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dan saat ini kami serahkan Bro Riki Tuhan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Bapa. Mampukan Bro Riki Tuhan untuk mengelola pedekasi Bapa ini seturut kehendak-Mu Bapa. Nyatakan hikmat marifat-Mu, hikmat pewahyuan-Mu bagi Bro Riki Tuhan. Dan mampukan Bro Riki Tuhan untuk menetapkan apa yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupannya, terutama untuk mengelola PD kasih Bapa ini Tuhan. Kau juga berkati keluarga rumah tangganya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya, dan terutama Kau berkati roh, jiwa, dan raganya ya apa ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tutup bungkus keluarga rumah tangganya dengan darah anak domba Allah, dan pagari dia Tuhan dengan api kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga dengan Bro Cecep Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau berkati terus dan terus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupannya Bapa. Dan dalam setiap nafas hidupnya Tuhan, bolehlah Bro Cecep senantiasa memuji-muji keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati roh, jiwa, dan raganya Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, dan seluruh keturunannya ya Bapa. Dan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau nyatakan berlaksa-laksa malaikat berapi-Mu Bapa, menjagai setiap langkah-langkahnya ya Tuhan. Dan tutup bungkus keluarga, rumah tangganya, dan keturunannya Bapa dengan darah anak domba Allah. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari pencobaan, jauhkan dari segala kerugian, malapetaka, dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa memenuhi kehidupannya, pribadi, keluarga, rumah tangganya Tuhan. Dan apapun yang dia buat, Kau nyatakan berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga sepakat Tuhan, menyerahkan Bro Hengki dan Sis Nani ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terus pulihkan, dan sempurnakan kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan rumah tangga mereka Tuhan. Supaya menjadi keluarga ilahi yang diurapi dan diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jauhkan mereka daripada yang jahat, jauhkan mereka dari segala malapetaka, dan jauhkan mereka daripada pencobaan Tuhan yang bukan berasal daripada-Mu. Dan dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kekuatan, kemuliaan, anugerah-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, Kau nyatakan untuk Bro Hengki dan Nani Tuhan, sehingga bolehlah mereka hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan bolehlah setiap mereka menyaksikan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala perkara setiap mereka. Dan hari ini kami mau nyatakan Tuhan, hamba-hamba-Mu bersepakat, berikan hati yang baru bagi Bro Hengki dan Nani saat ini Tuhan. Berikan roh yang baru kepada mereka Tuhan. Berikan karena kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan setiap mereka Bapa. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Kesempurnaan demi kesempurnaan terus Kau nyatakan bagi Bro Hengki dan Nani saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami bersepakat saat ini hamba-hamba-Mu Tuhan, berdoa untuk Bapak Alex Tampu Bolon ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, damai sejahtera, sukacita-Mu senantiasa
penuh dan melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kelimpahan demi kelimpahan Kau nyatakan untuk Pak Alex Tuhan. Dan penyertaan-Mu yang sempurna dinyatakan atas hidupnya pribadi, keluarga, rumah tangga, dan dalam pelayanannya Tuhan. Kebahagiaan semata Kau nyatakan untuk Pak Alex Tuhan. Damai sejahtera yang sejati bolehlah ada, selalu ada padanya Tuhan. Sukacita abadi Engkau nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan bolehlah Pak Alex menjadi sumber mata air Tuhan yang telah Kau nyatakan. Dan dimanapun Pak Alex Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita yang boleh didapatkan oleh umat yang mempercayakan lagi Pak Alex Tuhan. Dan mampukan terus dan terus Pak Alex menghargai dan menghormati anugerah kasih karunia yang telah Kau percayakan di dalam kehidupan Pak Alex Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertambahan demi pertambahan, pertambahan demi pertambahan Kau nyatakan atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati Tuhan, berkati dan berkati dan berkati kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupannya Bapa. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga serahkan Lucia ke dalam tangan, Ibu Lucia ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati roh jiwa dan raganya, nyatakan kesehatan yang utuh dan sempurna atas Ibu Lucia Tuhan. Dan bolehlah lidah bibirnya senantiasa mengucap syukur atas kasih dan rahmat yang Kau nyatakan di dalam kehidupannya Bapa. Engkau jagai kehidupannya Bapa, Engkau sertai kemanapun dia ada. Penjagaan-Mu sempurna di dalam kehidupannya Tuhan. Tutup bungkus roh jiwa dan raganya saat ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bu Lucia, terima kasih anugerah dari tempat maha tinggi. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini kami juga serahkan Andre Joshua ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terus nyatakan kasih-Mu atas hidupnya. Terus nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya, pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanannya Tuhan. Engkau berkati keluar dan masuknya Tuhan. Dan apapun yang Andre perbuat, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perkenanan demi perkenanan terus Kau nyatakan dalam kehidupannya Bapak. Urapan yang baru, minyak baru, anggur baru, hikmat pewahyuan yang baru Kau nyatakan bagi Andre Joshua saat ini Tuhan. Dan bolehlah lidah bibirnya menyatakan Engkau baik, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau senantiasa ada baginya. Dan saat ini Tuhan, aku serahkan seluruh aspek kehidupanku hanya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Bapa. Hanya kemurahan demi kemurahan yang kuinginkan daripada-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupanku, perlindungan-Mu yang sempurna dan berkat-berkat-Mu yang sempurna ada bagiku Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagiku Tuhan. Dan dalam nama Yesus, diberkatilah nama-Mu di bumi seperti di surga, diberkatilah nama-Mu Tuhan atas Bro Cecep, diberkatilah nama-Mu Tuhan atas Bro Ricky, diberkatilah nama-Mu atas Pak Alex, diberkatilah nama-Mu atas Andre Joshua, diberkatilah nama-Mu atas Bro Hengki dan Sistani, diberkatilah nama-Mu atas Bu Lucia, diberkatilah nama-Mu atas Bro Ricky Jonathan, diberkatilah nama-Mu atas Bro Ferry Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertainya, Engkau berkati roh jiwa dan raganya Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami nyatakan hari ini Tuhan, jantung yang baru Kau nyatakan bagi Bro Ferry Tuhan. Dan jadilah sehat sempurna seperti yang Kau mau Bapa. Sehingga bolehlah pemberitaan-pemberitaan Injil yang dinyatakan di dalam kehidupannya Tuhan selalu ada dalam kedaulatan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau berkati keluarga rumah tangganya Tuhan. Dan Kau berkati kemanapun dia ada, dimanapun dia ada. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami telah sampai kepada penghujung daripada ibadah kami. Ya. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini. Dari awal sampai dengan terakhirnya ya Tuhan.
Ya. Berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya tidak ada seorang pun daripada kami yang ada sekarang ini yang gagal di dalam ibadah ini. Kami dapat bertemu dengan wajah-Mu, wajah Allah, dan dapat mencium tangan-Mu. Biarlah itu semuanya ada di dalam roh dan jiwa kami. Peliharalah roh dan jiwa kami daripada saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Berkat-Mu menyertai mereka. Bapa, kami senantiasa hanya bersandar, karena ibadah kami ini hanya bersandar kepada darah-Mu, darah Yesus Kristus yang sudah tercurah, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, membenarkan kami, dan menebus kami, ya Tuhan. Biarlah kami bersandar hanya kepada darah-Mu, kepada nama-Mu, dan kepada firman-Mu yang dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Tolonglah kami, tolonglah saudara-saudara kami semuanya. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari tangan-Mu, ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah kami menyerahkan hari-hari kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Roh dan jiwa kami, ya Tuhan. Berkatilah. Dan dengarlah doa-doa kami, di mana kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Mari kita katakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kembalilah ke kehidupan keseharian saudara, dan lakukan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Terima kasih semuanya, Pak Alex. Terima kasih doanya si Sales. Ya, sama-sama. Terima kasih firman-Nya.